English with Miss Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kids, how are you? Masih semangat kan puasanya? Oke, in this video, Miss Lia wants to ask you two questions first. The first one, have you ever wondered why you learn English? Pernahkah terlintas di pikiran kalian, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Second question, do you know the actual use of English in real life? Kalian tahu nggak sih penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan kita sehari-hari? So, Miss Lia will let you know about the answers of those two questions in this video. And let's get started. English is widely used around the world. Bahasa Inggris itu digunakan di seluruh dunia. That is why it is called as international language. Jadi, bahasa Inggris disebut sebagai bahasa internasional. Indonesian people rarely use English for communication in daily life. Orang Indonesia itu jarang berkomunikasi dengan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. But we can find the use of English around us. Tapi kita masih tetap bisa loh menemukan penggunaan bahasa Inggris di sekitar kita. The use of English can be in written or spoken forms. Penggunaan bahasa Inggris itu bisa dalam bentuk tulis maupun ucapan. And today, we will focus on written English on some food products. Nah, hari ini kita akan fokus tentang penggunaan bahasa Inggris tulis dalam beberapa produk makanan. Okay, so the first one is jelly powder atau bubuk jelly. Di kemasan depan produk ini ada beberapa istilah bahasa Inggris yang bisa kita temui. Nah, di bagian pojok kiri atas ada orange atau rasa jeruk. Dalam bahasa Inggris, rasa berarti flavor. Kemudian di pojok kanan bawah ada saran penyajian atau serving suggestion dan keterangan berat bersih atau neto. Okay, at the back side of the wrap, there is general information. Jadi ada informasi umum mengenai produk ini, yaitu tentang jelly powder yang terbuat dari rumput laut dan konnyaku. Kemudian dijelaskan juga tentang how to cook or bagaimana cara memasak jelly tersebut. Kemudian informasi selanjutnya ada sebuah tabel yang dalam istilah bahasa Inggris disebut label. Nah, di dalam label ini ada informasi mengenai nilai gizi or nutrition facts dan juga jumlah persajian or amount per serving. Nah, di situ juga dijelaskan tentang kandungan yang ada di dalam produk tersebut. Selain itu, ada informasi mengenai customer lines atau customer service, nomor yang bisa dihubungi. Dan di situ ada keterangan toll free, yang artinya setiap panggilan ke nomor telepon tersebut tidak akan dikenakan biaya sepeser pun. Setelah itu, ada juga informasi mengenai kode produksi atau production code dan juga expiration date atau tanggal kadaluarsa. Kemudian, kita juga bisa tahu informasi mengenai ingredients atau komposisi bahan yang digunakan. Nah, dari kemasan produk pertama ini, kita juga tahu kalau ada dua bahasa yang digunakan. Dari bahasa Indonesia, kemudian disediakan terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Next, Miss Lia punya kemasan mineral water. Pasti sudah tidak asing lagi kan? Oke, di bagian pertama ada beberapa keterangan dalam bahasa Inggris yang bisa kita temukan. Yang pertama tentang benefits. There are 4 statements there.
The first one is 30% less plastic bottle and cap. Artinya menggunakan plastik 30% lebih sedikit untuk botol dan tutupnya. Kemudian 100% recyclable atau bisa diolah kembali 100%. Ada juga squeeze mechanism, bisa diremas. Dan yang terakhir, thinner bottle, easy to handle. Botolnya lebih ringan dan gampang untuk digenggam. Nah, itu tadi adalah keempat statement tentang benefits atau keuntungannya. Selain itu, ada juga keterangan eco shape, berarti bentuk botolnya ini ramah lingkungan. Nah, di sisi lain kemasan botol ini ada istilah production code atau kode produksi dan juga best before atau tanggal kadaluarsanya. Nah, ada juga informasi mengenai komposisi dan juga petunjuk penyimpanannya atau storage instruction. Keseluruhan instructionnya itu ada dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. And the third product is cheddar cheese. Nah, di sini Miss Lia punya kemasan produk cheese atau keju. Di kemasan ini, di bagian depan ini ada beberapa informasi dalam bahasa Inggris. Yang pertama, tentang brandnya atau mereknya yang Cold. Kemudian ada keterangan taste better, berarti artinya lebih enak. Kemudian ada juga keterangan processed cheddar cheese, berarti produk ini adalah keju cheddar olahan. Yang sebenarnya keseluruhan istilah dalam bahasa Inggris itu sudah dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia juga. Kemudian di bagian belakang kemasan produk ada beberapa informasi tambahan mengenai ingredients atau komposisinya. Kemudian allergen information atau informasi mengenai alergen, karena produk ini mengandung susu yang mungkin bagi sebagian orang bisa menyebabkan alergi nantinya. Nah, di dua sisi lain kemasan produk ada informasi mengenai best before atau tanggal kadaluarsanya dan juga cara penyimpanannya atau storage-nya, yaitu keep at a room temperature atau disimpan dalam suhu ruangan dan juga keep in the refrigerator after opening. Dan kita harus menyimpan produk ini dalam lemari es setelah dibuka kemasannya. So, this is the end of our video today. Miss Lia hopes you have found the answer for my previous 2 questions. Miss Lia harap kalian sudah menemukan ya jawaban dari 2 pertanyaan Miss Lia tadi. Yang pertama, kenapa sih harus belajar bahasa Inggris? Karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Dan kemudian, apakah penggunaan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari? Salah satunya adalah digunakan dalam kemasan produk. Okay, when you look closely at the video, there are some similarities from those 3 products. The first one, the product used Indonesian language first and then provide the translation in English. And then, the translation in English is typed in italic form. Jadi ada beberapa kesamaan dalam 3 produk yang Miss Lia sebutkan tadi. Yang pertama, produk tersebut menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Yang kedua, terjemahan bahasa Inggris ditulis dalam tulisan cetak miring. Kenapa? Karena bahasa Inggris di sini adalah bahasa asing. So, from this video, we know that learning English can be done anytime and anywhere. So, keep learning, students. Okay, thanks for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.